Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrofiatun Ika Saputri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus. Akan memaparkan bagaimana pendirian BMT. Nah, latar belakang pendirian BMT itu sendiri, dalam perkembangan di Indonesia ada keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, oleh karena itu kami memilih mendirikan BMT agar masyarakat sekitar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menumbuhkan usahanya tersebut. Untuk itu kami mendirikan BMT dengan nama BMT Al-Faza. Kami memberi nama BMT Al-Faza karena Al-Faza itu sendiri berarti perkembangan. Jadi kami berpikir agar supaya BMT ini selalu berkembang pesat untuk beberapa tahun ke depan dan untuk selamanya. Kemudian tujuan dari pendirian BMT itu sendiri, yang pertama meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi melalui perbankan sistem syariah. Kemudian yang kedua, mendorong kehidupan ekonomi syariah kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya ekonomi Indonesia pada umumnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan korporasi jasa keuangan kegiatan syariah. Yang keempat, mewujudkan kehidupan kekeluargaan dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera. BMT Al-Faza ini didirikan pada 5 Mei 2019 berdasarkan anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri Koperasi. Dinyatakan dengan BMT ini diberi nama dengan BMT Al-Faza dengan tagline bersama menebar berkah mengemban amanah. Kemudian bentuk perusahaannya adalah Baitul Mal wa Tamwil, bidang usahanya keuangan syariah. Nah, lokasi perusahaan BMT ini yaitu berada di Jalan Pantura, Kudus Pati, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. BMT ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ada modal perusahaan. Modal yang kami ambil untuk perusahaan BMT ini ada 3. Yang pertama dari dana pihak pertama, yang kedua ada dana dari pihak kedua, dan yang ketiga ada dana dari pihak ketiga. Nah, dana dari pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemilik berupa modal dan hasil usaha dari BMT itu sendiri. Yang kedua ada dana pihak kedua. Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal. Kemudian ada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari penghimpunan dana BMT itu sendiri berupa giro, tabungan nasabah, deposito, sertifikat deposito berjangka, dan kewajiban segera lainnya. Misi dari perusahaan, yang pertama, visi misi perusahaan BMT adalah dapat memberikan rasa aman serta mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan dengan mengembangkan lembaga usaha BMT Al-Faza yang berkualitas amanah, transparan dengan berlandaskan syariah. Sedangkan misi perusahaannya adalah yang pertama, menjadi tempat bagi anggota untuk berinvestasi secara aman, nyaman, serta sesuai syariah. Yang kedua, mengelola dana pinjaman dengan sistem pemuaraan dana. Yang ketiga, membangun perekonomian bagi umat muslim khususnya yang berada di Indonesia dan di sekitar perusahaan.
Yang keempat, meningkatkan perekonomian syariah dalam bidang usaha. Yang kelima, membudayakan bermuamalah secara syariah, berakhlak jujur, amanah, dan adil. Manajemen organisasi. Yang pertama, rapat anggota BMT. Rapat anggota ini salah satu program wajib untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pengelolaan BMT selama 1 tahun. Yang kedua ada tugas Dewan Pengawas Syariah. Nah, tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank. Yang ketiga ada direksi. Direksi bertugas menentukan sasaran atau target jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Yang keempat ada susunan pengurus. Susunan pengurus ini berfungsi memimpin organisasi dan usaha BMT Al-Fazhar. Kemudian yang kelima ada manajer BMT. Manajer BMT ini mempunyai tugas membuat rencana pemasaran, pembiayaan operasional, dan keuangan secara periodik. Kemudian yang keenam ada marketing. Marketing ini tugasnya melakukan pengenalan produk terhadap nasabah. Kemudian yang ketujuh ada operasional keuangan. Nah, operasional keuangan ini ada pembukuan, ada teller, ada customer service. Nah, untuk pembukuan itu bertugas melaporkan neraca laba rugi, perubahan modal, ekuitas, dan lain-lain. Kemudian untuk teller itu bertugas melayani nasabah dalam soal transaksi keuangan yang ada di BMT Al-Fazhar. Kemudian ada customer service. Customer service yaitu sebagai komunikator bagi nasabah bila ingin bertransaksi ke BMT Al-Fazhar tersebut. Kemudian yang kedelapan ada legal dan personalia. Nah, untuk legal dan personalia ini tugasnya menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan dan melakukan proses dropping. Produk simpanan ini ada berbagai produk. Yang pertama, simpanan mudharabah atau SIMUDAH. Nah, simpanan mudharabah merupakan simpanan dengan penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat, setoran minimal 20.000. Kemudian yang kedua ada simpanan murabahah berjangka atau SIMUJAM. Nah, SIMUJAM ini merupakan simpunan yang diberi jangka waktu berkisar 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan dengan simpanan awal minimal 500.000. Kemudian ada simpanan haji. Simpanan haji ini simpanan yang digunakan untuk mempersiapkan rencana penaikan haji. Nah, simpanan ini dapat diambil pada saat akan membayar ongkos haji. Setoran awalnya minimal 200.000. Kemudian ada simpanan umroh, SIMURAH. Nah, simpanan ini diasumsikan untuk persiapan pemberangkatan umroh, menunaikan ibadah umroh dengan simpanan awal minimal 100.000. Kemudian ada simpanan kurban atau SIURBAN. Nah, simpanan kurban ini simpanan untuk mempersiapkan atau rencana melaksanakan ibadah kurban dengan simpanan awal minimal 150.000. Kemudian ada simpanan Idul Fitri atau SIFITRI. SIFITRI ini simpanan yang dipersiapkan untuk merayakan Idul Fitri secara cermat dan terencana. Setoran minimal 5.000 per minggu. Kemudian ada simpanan pendidikan yaitu SIDIQ. Simpanan yang dipersiapkan untuk membiayai pendidikan di masa depan. Ini bisa diambil sesuai bila ada pendaftaran peserta atau peserta didik. Produk pembiayaan. Nah, produk pembiayaan itu sendiri ada mudharabah. Kami memberikan pembiayaan untuk
modal usaha kepada nasabah bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua ada pembiayaan murabahah. Nah, pembiayaan murabahah ini dalam produk ini kami menyediakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan nasabah bagi hasilnya juga disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian ada musyarakah. Nah, produk ini akan menyalurkan penambahan modal usaha untuk para nasabah. Pengembalian modalnya dengan cara diangsur atau tangguh. Bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat dan terakhir ada pembiayaan ijarah. Nah, dalam produk ini kami menyediakan barang-barang modal kerja, alat-alat produksi, dan jasa untuk ditawarkan kepada para nasabah yang ingin memiliki pembiayaan tersebut. Dalam BMT Al-Faza ini kami membuat CSR dengan mengimplementasikan tanggung jawab. Nah, untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, BMT Al-Faza ini bergabung dengan sebuah organisasi penyaluran zakat yaitu Basnasda, Badan Amil Zakat Nasional Daerah. Nah, Kabupaten Kudus yang juga termasuk dalam FOZ, Forum Organisasi Zakat Indonesia. Di dalam organisasi ini sudah terdapat program amal yang terencana seperti kemudian ada CSR. Nah, dalam BMT Al-Faza ini kami membuat CSR dengan mengimplementasikan tanggung jawab. Nah, untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, BMT Al-Faza ini bergabung dengan sebuah organisasi penyaluran zakat yaitu Basnasda, Badan Amil Zakat Nasional Daerah. Nah, Kabupaten Kudus yang juga termasuk dalam FOZ, Forum Organisasi Zakat Indonesia. Di dalam organisasi ini sudah terdapat program amal yang terencana santunan sehat. Nah, dalam program santunan sehat, BMT Al-Faza memberikan bantuan kepada salah satu anak yang menderita penyakit hidrosepalus sejak lahir. Bantuan yang diberikan berupa uang sejumlah 200.000 dan diberikan setiap bulan pada tanggal 24 sampai 25 di akhir bulan. Kebetulan anak tersebut adalah anak yatim. Selanjutnya ada santunan makmur. Nah, santunan makmur ini bentuk CSR yang memberikan dana pinjaman Qardul Hasan. BMT Al-Faza memberikan dana pinjaman lunak Qardul Hasan untuk salah seorang anggotanya. Dana tersebut digunakan untuk membeli satu buah mesin jahit. Mesin jahit itu nantinya akan digunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan setiap hari anggota tersebut. Nah, kemudian dalam santunan makmur yang kedua ada memberikan dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, BMT Al-Faza berencana akan memberikan sebuah warung yang nantinya akan digunakan salah seorang anggota BMT untuk berjualan dengan semua peralatan dan perlengkapan untuk berjualan akan dibiayai oleh BMT anggota tersebut yang tinggal dan menjalankannya saja. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Nah, dalam BMT Al-Faza ini modal terdiri dari simpanan pokok penyertaan, dan simpanan wajib senilai 160 juta komposisi modal. Nah, untuk 160 juta komposisi modal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk BMI 15% sebesar 24 juta rupiah. Yang kedua dibagi untuk Pinbook 10% sebesar 16 juta rupiah. Kemudian ada dibagi untuk BMT existing atau masyarakat, itu berjumlah 75% sebesar 120 juta rupiah. Kemudian untuk simulasi potensi pendapatan BMT Al-Faza, untuk pengendapan dananya marginnya 1% itu sejumlah 70
juta rupiah. Kemudian ada untuk Mukmin Easy, marginnya 1.750, itu berjumlah 7 juta. Sedangkan untuk pembiayaannya itu margin 16%, berjumlah 1.120.000.000. Jadi untuk keuntungan BMT sendiri itu mempunyai keuntungan 1.197.000.000 per tahun. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.